dan berhutang yang bikin gemes. Gemes banget ya kalau ada yang ngutang sama kita atau mungkin ya kita juga masih ada utang. Terus ya orangnya juga galak banget ke kita gitu padahal kita masih belum mampu. Ya itulah ya namanya ya resiko daripada sebuah tindakan. Ya. Nah, kebetulan ini ada artikel yang pokoknya udah bukan gemes lagi deh. Pokoknya bener-bener sudahlah gitu. Kayak gimana sih artikelnya? Ini langsung aja kita lihat. Gara-gara hutang 14.000, nenek dibunuh. Kemudian jasadnya dibakar di Garut. Ini kejadian nyata nih, ada tanggalnya juga kejadiannya di tahun 2019. Itu gimana ya? Katanya sih gini, jadi si nenek itu ngutangin ke seseorang gitu. Terus orang itu nggak mau bayar, ditagih berkelit terus. Ya. Tapi si nenek ini juga termasuk orang yang mengumbar-ngumbar aib gitu ke sekelilingnya. Jadi dikasih tahu kemana-mana. Iya, kemana-mana diumbar-umbar nih orang utang, gini-gini dijelek-jelekin lah si korban, si pelaku gitu, jelek-jelekin jadi bikin orang itu mungkin jadi emosi. Emosi, ya, memancing emosi. Nah, bukannya dibayar malah si pelaku ini jadi membunuh dan membakar jasadnya. Ya, jadi sebetulnya hal itu tidak harus terjadi ya, Ciaya ya. Karena apa? Sebetulnya sudah mulai di awal itu, makanya itu tadi dikatakan kenapa Al-Quran itu mengatur begitu hebatnya. Segalanya itu diatur, dicatat rapi, terus kemudian diadakan satu perjanjian kalau perlu. Jadi ketika pas harus bayar, ketika pas jatuh temponya, semuanya harus dijalankan dengan baik-baik. Akhlak kembali menjadi kuncinya, Ci Aya, begitu. Betul, jadi juga dengan penuh kesadaran, yang menagih hutang juga sadar nih orang memang lagi kesulitan, jadi dengan cara juga yang baik-baik. Kalau memang orangnya tidak mampu ya kita juga maklumi ya, memang lagi sulit ya sudah kita harus bisa menunggu sampai waktu yang tepat. Semuanya dengan cara yang baik-baik ya ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, tidak ada yang memancing keributan sampai akhirnya terjadi musibah seperti itu. Nah, kira-kira nih aku juga kepo lagi nih ya, mungkin ibu-ibu di sini juga pernah ada cerita atau mungkin pernah mengalami juga hal ini. Bagaimana sih kira-kira kalau ada orang tua yang meninggal, misalnya orang tua kita, tapi nggak ninggalin warisan, yang ada malah ninggalin hutang gitu. Sedangkan mungkin anaknya ada yang cuma 2, kayak zaman sekarang kan mungkin anaknya dikit ya. Kalau zaman dulu mungkin ada yang anaknya banyak, apakah harus pembagiannya sama rata atau gimana gitu? Membayarnya gitu maksudnya? Membayar hutang dari orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, pertama gini Ci Aya, ibu-ibu juga pemirsa di rumah ya. Kalau seseorang meninggal, kemudian meninggalkan yaitu harta benda. Ya. Misalnya uangnya sekian ratus juta katakan. Ada toh itu? Terus kemudian ternyata juga punya utang juga, selain punya harta punya utang. Maka apa yang harus dilakukan? Pembagian warisan harus ditunda dulu. Harus ditunaikan dulu kewajiban bagi yang meninggal ini. Dia punya utang. Utang dihitung, dikalkulasi ternyata uangnya 100 juta, utangnya 150. Tekor jadinya ya Bu. Terus gimana Bu cara bayarnya? Siapa yang wajib bayar? Anaknya yang mana? Jadi begini, utang si mayit itu adalah tanggung jawab ahli waris. Siapa Bu yang tanggung jawab? Ahli waris. Pokoknya ahli waris ini sebelum membagi warisan harus membayar utangnya dulu atau ada wasiat dan sebagainya, nadar. Khusus utang ini, ngomong sudah habis uangnya, maka hukumnya gimana? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau salah satu sudah ada yang membayar, maka gugur utangnya si mayit ini. Nah kebetulan misalnya ada yang kaya, satu keluarganya itu kaya, maka dia wes nggak apa-apa, tak tutup aja dulu utangnya. Jadi yang bayari dia nggak apa-apa. Ini tidak masalah. Tapi kalau misalnya sama-sama nggak ini ya ditanggung sesuai dengan apa? Bagi warisnya berapa gitu. Misalnya sisanya utang tadi berapa? 50 juta. Anaknya dua-duanya laki-laki ya separuh-separuh. Enak aja kalau nerima warisannya mau, nerima utangnya kagak.
Ah, ini hati-hati ya Bu. Jadi seperti ini, maka pokoknya yang terpenting hutang itu harus terbayarkan supaya apa? Tidak menghalangi orang ini, si mayat ini untuk menggapai surganya Allah. Karena utang itu berbahaya sekali. Ayah. Masya Allah. Luar biasa Bijak itu. banget tuh ya, jadi mau nggak mau Iya. sebagai anak kita harus membantu lah ya, mempermudah jalannya orang tua kita ya. Betul. Jadi jangan langsung jadi, aduh kok nggak untung gitu. Ini kan bukan bisnis ya, namanya juga hutang harus Yo, dibayar. kayak jual beli aja. Kayak jual beli. Oke, pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio, kita masih akan membahas lebih dalam lagi mengenai hutang piutang ini yang sangat seru sekali. Kayaknya nggak habis-habis bahasannya. Jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hayya.